Pernah nggak sih kamu merasa capek? Capek lihat koruptor terus-terusan muncul di berita. Tapi nggak ada yang benar-benar berubah. Hari ini kita akan bahas satu persatu wajah-wajah di balik partai yang katanya restorasi, tapi justru ikut merusak bangsa. Ini bukan gosip, ini fakta dari pengadilan. Kalau kamu masih peduli sama Indonesia, jangan lewatkan detik pun dari video ini. Johnny Gerard Plate, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia periode 2019 sampai 2023. Ia juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Nasdem dan anggota DPR RI dari daerah pemilihan NTT. Sebelum terjun ke politik, ia aktif di dunia bisnis dan merupakan lulusan ekonomi dari Universitas Atmajaya Jakarta. Kasus korupsi. Terbukti terlibat dalam kasus korupsi proyek pembangunan menara BTS 4G Bakti, Kominfo tahun 2020 dan 2022. Johnny G. Plate menerima suap dan gratifikasi senilai sekitar 17 miliar dari rekanan proyek yang merugikan negara hingga 8 triliun. Dana tersebut digunakan untuk kebutuhan pribadi termasuk fasilitas mewah dan dana operasional bulanan. Proses hukum. Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada 17 Mei 2023 menghadapi proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Pada 8 November 2023 divonis 15 tahun penjara, denda 1 miliar dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 15,5 miliar. Hak politik dicabut dan permohonan kasasinya ditolak Mahkamah Agung. Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian Republik Indonesia periode 2019-2023. Sebelumnya pernah menjabat Gubernur Sulawesi Selatan dan aktif di Partai Nasdem. Kasus korupsi. Terbukti melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi senilai sekitar 44,5 miliar dari pejabat eselon 1 Kementerian Pertanian. Dan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga, serta diduga mengalir ke Partai Nasdem. Proses hukum. Ditetapkan tersangka oleh KPK pada September 2023. Rumah dinas digeledah dan ditahan Oktober 2023. Divonis 10 tahun penjara tingkat pertama dengan denda 300 juta dan uang pengganti 14,15 miliar. Pada banding, hukuman menjadi 12 tahun penjara. Denda 500 juta dan uang pengganti 44,27 miliar. Kasasi ditolak, vonis 12 tahun final dan dieksekusi Mei 2025. Ari Egahni, anggota mantan DPR RI dari fraksi Nasdem dan istri dari mantan Bupati Kapuas. Ia memiliki latar belakang pendidikan hukum dan pernah menjadi dosen sebelum terjun ke dunia politik. Ia duduk di Komisi 3 DPR RI hingga akhirnya mengundurkan diri karena terlibat kasus korupsi. Kasus korupsi. Diduga bersama suaminya menerima suap dan gratifikasi senilai sekitar 8,7 miliar dari SKPD dan pihak swasta di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Uang diperoleh dari pemotongan anggaran ASN, kas daerah, dan setoran pihak swasta yang disamarkan sebagai pembayaran utang. Proses hukum. Ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 28 Maret 2023. Ari Egahni ditahan bersama suaminya, kemudian mengundurkan diri dari DPR dan Partai Nasdem pada Desember 2023. Divonis 4 tahun penjara, denda 500 juta, dan wajib membayar uang pengganti. Hak politik dicabut selama 5 tahun. Patricia Rio Capella, mantan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem dan mantan anggota DPR RI. Ia pernah menjabat Ketua Umum Partai Nasdem dan memiliki latar belakang pendidikan hukum dari Universitas Brawijaya. Kasus korupsi. Terbukti menerima suap sebesar 200 juta dari Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho, dan istrinya, terkait penanganan perkara dana bantuan daerah bagi hasil dan penyertaan modal BUMD oleh Kejaksaan. Proses hukum. Ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 15 Oktober 2015. Divonis 1,5 tahun penjara, denda 50 juta, subsidi 1 bulan kurungan, hak politik dicabut selama 3 tahun, uang suap telah dikembalikan ke KPK. Kalau kamu masih peduli sama masa depan bangsa ini, dan gak mau anak-anak kita tumbuh di negara yang terus dirampok elitnya, klik tombol subscribe sekarang juga. Di channel ini kita gak akan berhenti bersuara. Kita percaya suara rakyat masih bisa jadi pengawas terakhir bagi para penguasa.